bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya. Jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum Habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah, makanya saya ingatkan. Nah, jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, Habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Nah, kita melihat kemarahan Habib Rizik Syihab dengan lontaran kata-katanya yang begitu kasar. Ini tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia perjuangkan, yakni revolusi akhlak. Salah satu akhlak itu adalah akhlak berbicara. Di sini kita melihat Habib Rizik Syihab itu telah keluar dari koridor akhlak ini. Bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya. Jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum Habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah, makanya saya ingatkan. Nah, jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, Habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Chat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, dalam pekan-pekan terakhir ini ramai di jagat media sosial setelah Raja Dangdut Rhoma Irama itu mengeluarkan statement di mana dia bersaksi bahwa puluhan tahun yang lalu dia pernah mendengar ceramahnya seorang Habib yang mengatakan bahwa para Habib itu walaupun maksiat, berzina, dan seterusnya, maka dia akan tetap masuk surga. Nah, rupanya kalangan Habib dari para Ba'alawi ini tersinggung berat atas kesaksian dari Rhoma Irama tersebut. Di antaranya adalah Habib Rizik Syihab yang mengeluarkan pernyataannya cukup keras, tegas,
dan dia mengatakan dan menuding kepada Rhoma Irama sebagai orang yang sudah tua, jangan memfitnah. Dia ingin siapa yang bilang, mana buktinya, dan sebagainya. Seiring dengan Habib Rizik ini, Bahar Smith juga tidak kalah garangnya menyerang Rhoma Irama. Intinya adalah mereka tidak terima kalau ada Habib yang mengatakan bahwa para Habib itu walaupun maksiat, berzina dan sebagainya tetap masuk surga. Tidak ada doktrin itu. Memang tidak ada doktrin itu, tetapi faktanya tidak sedikit para Habib itu mengumbar berbagai hal yang bersifat khurafat. Salah satunya adalah yang terkait dengan kemaksiatan ini adalah Habib Muhdor yang mengatakan bahwa semaksiat-maksiatnya orang dari kalangan Habib, jika memang dia itu benar Habib, dia akan mati dan masuk surga. Dia mendasarkan pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Di ujung ayat itu Allah berfirman, wa yutahhirakum tathira. Jadi kami bersihkan sebersih-bersihnya. Ayat ini terkait dengan istri-istri Nabi dan keluarganya, Ahlul Bait, di mana Allah mengatakan bahwa para istri Nabi itu dan kaum perempuan janganlah bersolek, berhias seperti berhiasnya kaum perempuan di zaman jahiliyah Arab. Dan Allah melanjutkan bahwa Ahlul Bait ini hendaknya melaksanakan sholat, membayar zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jika mereka ini taat kepada Allah, kepada Rasulnya, melaksanakan sholat, membayar zakat, maka Allah akan membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Jadi kalau ada dari kalangan Habib tidak sholat, melaksanakan kemaksiatan, jelas tidak dijamin, jelas dia tidak bisa masuk surga. Karena ini ayatnya jelas sekali. Para mufasir, baik mufasir di zaman dahulu maupun yang kontemporer saat ini, menafsirkan ini itu sesuai dengan ayat tersebut, bahwa mereka baru bisa dibersihkan sebersih-bersihnya jika melaksanakan sholat, membayar zakat, dan taat pada Allah serta Rasulnya. Jadi Habib Muhdor ini memutarbalikkan maksud
dari ayat ini. Ayat ini diklaim bahwa ini ayat untuk ahlul bait, dan siapa saja yang mengaku ahlul bait maka dia akan dibersihkan sebersih-bersihnya. Itu betul jika mereka melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Nah, di sini kita juga mengingatkan kepada Habib Rizik Syihab yang bereaksi dengan keras, marah, lalu mengatakan bahwa Rhoma Irama itu orang yang sudah tua, jangan sampai su'ul khotimah dan sebagainya. Kita ingatkan bahwa berbicara yang baik itu menyangkut akhlak, bukan hanya untuk orang tua, orang muda pun berbicaranya harus pakai akhlak. Nah, kita melihat kemarahan Habib Rizik Syihab dengan lontaran kata-katanya yang begitu kasar, ini tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia perjuangkan, yakni revolusi akhlak. Salah satu akhlak itu adalah akhlak berbicara. Di sini kita melihat Habib Rizik Syihab itu telah keluar dari koridor akhlak ini. Kemarahannya telah membawa dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Ini harus disadari, wabil khusus kepada para muhibbin, para habib, agar yang demikian ini perlu menjadi introspeksi kita bersama. Jangan sampai kita mereaksi sesuatu itu dengan kata-kata yang menohok, karena kita melihat Rhoma Irama itu berbicara dengan kalem dan dia mengeluarkan fakta, dan dia punya fakta itu. Jejak-jejak digital para habib yang berbicara model Habib Muhdor tadi itu tidak sedikit, tapi tidak sedikit pula habib yang memang lurus, bicaranya lempeng, santun, dan tidak neko-neko. Bagaimanapun juga kita mesti menghormati sesama manusia, apalagi itu ahlul bait. Tetapi ingat bahwa Allah juga berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia di sisi Allah itu bukan karena keturunannya, tetapi karena ketakwaannya. Ini harus kita catat dan kita camkan bersama. Saudara, jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar, dan jika video ini dinilai bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.